Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah SWT, tanda rasa syukur kita atas anugerah nikmat yang tak terhingga. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk selalu dalam keadaan taat kepadanya. Semoga ketaatan ini tidak saja berbuah pahala, tapi juga mendatangkan keselamatan bagi kita di dunia wal akhirah, rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta umat istiqomah di jalan dakwah wal jihad. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Masih kuat tarawehnya? Masih ya? Alhamdulillah. Kalau puasa jangan ditanya lah ya. Ada 3 hadis yang terutama 2 ya, yang biasa disampaikan beberapa ustadz di bulan suci Ramadan khususnya. Yang pertama hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan ya, tarawih, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Lalu yang ketiga, ini yang mungkin jarang ya diangkat oleh beberapa ustaz. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ini 3 hadis ini redaksinya hampir sama. Cuman seruannya saja yang berbeda. Yang satu seruannya puasa, yang kedua seruannya tarawih, menghidupkan malam-malam Ramadan, yang ketiga seruannya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, ini 3 amalan bagi orang awam ini. Orang awam itu paling banyak ya, umat Islam itu awam itu paling banyak, mayoritas. Karena kita jauh dari Islam. Jadi bagi orang awam, puasa itu sesuatu yang berat. Ya, kalau level kita insya Allah tuh ringan lah ya. Tapi buat orang awam itu berat. Bayangkan saja siang nggak makan, nggak minum, ya, tidak berhubungan suami istri, tidak boleh berhubungan suami istri, terus menjaga panca indera, ya, hati ditata, pikiran ditata, ya, mata, pendengaran, lisan juga diawasi, berhati-hati kita. Itu perkara yang tidak mudah, perkara yang berat. Nah, kalau kita dimampukan, maka itu kemampuannya bukan semata-mata karena diri kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tarawih. Ya. Tarawih itu buat orang awam berat, Pak. Tapi buat kita insya Allah nggak berat. Contohnya gampang, ya lihat saja yang sudah rutin ya di bulan Ramadan 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Tadi saya tanya sama Ustaz Sahrudin, malam pertama penuh. Nah sekarang udah mulai
berkurang, safnya mulai maju ke depan. Itu menandakan bahwa yang namanya menghidupkan malam Ramadan itu dengan tarawih itu berat. Ya, buktinya udah kita rasain dari tahun ke tahun. Masjid itu ya kulturnya, budayanya kayak gitu. Di 10 malam pertama saja ramenya, penuhnya, maraknya. Tapi setelah itu, ya itu menunjukkan kadar bagaimana keadaan kondisi keimanan umat Islam secara umum. Jadi itu perkara yang berat. Lalu yang ketiga lagi adalah Lailatul Qadar. Nah ini juga nggak kalah beratnya Pak. Bayangkan kita dikasih bocoran sama Allah 10 malam terakhir, sama Rasulullah dikasih 10 malam terakhir tuh bocorannya. Saking baiknya Allah dan Rasul sama kita, dikasih bocoran lagi. Ya, kalau nggak mampu di 10 malam terakhir, cari di malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Ya, malam-malam ganjil, makanya malam ganjil ramenya masjid, malam genapnya nggak rame. Ya, lalu saking ibanya Allah dan Rasul, baiknya Allah dan Rasul kepada kita, dikasih lagi bocorannya Pak. Apa itu? Cari di malam ke-27. Tuh, bayangin Pak, kurang kasih sayangnya apa Allah dan Rasul kepada kita. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa berburu malam Lailatul Qadar itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, kecuali kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Pak, kita 10 malam terakhir standby-nya di masjid, idealnya nggak boleh keluar. Di sepertiga malam kita hidupkan dengan amalan-amalan ketaatan. Ya, sampai ada yang begadang-begadang. Bayangkan lagi kalau yang paginya kerja kantoran nih Pak. Ini kayak saya ini kerja kantoran. Begitu malamnya Lailatul Qadar, cari berburu Lailatul Qadar, siangnya masuk kantor. Itu kebayang banget tuh rasanya, capeknya, ngantuknya, lemesnya. Kalau lapar sama haus insya Allah enggak lah. Tapi itulah yang kita orang beriman hendaknya lakukan. Nah, ibadah-ibadah tersebut itu bisa ringan dikerjakan, kuncinya satu, imanan wahtisaban. Itu saja. Kuncinya dilakukan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz nih, cerita kisah nyata nih Pak. Ada seorang ustadz lulusan Al-Azhar Mesir, jurusan tafsir Al-Quran. Dia diajak sama syekhnya sholat tarawih di sebuah masjid. Masjid itu masjid para hufaz, para penghafal Quran. Bapak Ibu tahu 11 rakaat yang mereka lakukan, berapa juz yang imam baca? Kira-kira berapa Pak? 15 juz. Al-Quran ada 30 juz, berarti 2 hari khatam. 15 juz Pak. Ini ustadz, bayangin jebolan Kairo Mesir, jurusan tafsir Al-Quran, hafiz Quran juga, nggak kuat sholatnya, sampai dia tuh udah batuk-batuk, udah kapok lah sholat di situ. Ya memang kadar iman kita ya beda-beda. Ya bukan berarti kita memaksakan diri, juga tidak boleh di dalam Islam. Gulu namanya. Ya. Lalu ada seorang kakek-kakek yang kuat berdiri kokoh layaknya sebuah gunung yang menancap ke bumi. Ditanya sama ustadz ini Pak, kakek sudah sholat di sini berapa lama? 10 tahun Pak. Bayangin kakek 10 tahun sholat di masjid itu nggak pindah-pindah. Kalau kita udah pindah ya, imamnya bacaan panjang sedikit aja dipindah, kita kapok. Itu kakek itu Pak nggak pindah 10 tahun sholat di masjid itu. Ya. Lalu apa yang membuat kakek kuat? Kata si ustadz ini. Ini kisah nyata ini Pak, bukan ngarang. Ya, dia jawab, ini jawaban yang luar biasa Pak. Kalau Anda beribadah sholat tarawih dengan tenaga Anda, sementara saya berdiri sholat tarawih dengan iman saya. Tuh.
Jadi kuncinya iman, kuncinya mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta Pak, perjuangan, pengorbanan jadi ringan. Lihat aja anak-anak sekarang tuh yang pada pacaran, apa aja diperjuangkan, apa aja dikorbanin. Ya, mau hujan-hujan kayak, mau malam-malam kayak, dijabanin kata orang Betawinya. Walaupun itu maksiat. Karena kenapa? Karena ada cinta. Jadi kalau kita beribadah tidak ada cinta kepada Allah, udah gak ada nilainya, kehilangan ruh. Kita nggak akan sampai kepada puncak kenikmatan ibadah apa? Ketika kita merasakan nikmat berdua-duaan, berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hilang di kita selama ini. Makanya udah kehilangan tuh yang namanya nikmatnya beribadah, nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qatadah rahimahullah mengatakan ada 3 tipikal orang yang berpuasa, yang berRamadan. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam itu puasa yang level paling terendah lah. Ini yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Cuma lapar doang sama aus, nggak ada nilainya. Udah, dia cuma rutinitasnya, dia ikut-ikutan orang puasa, dia ikut puasa. Makanya berapa banyak di antara mereka puasa tapi nggak meningkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bolong-bolong juga, Pak. Nggak tilawah Quran, akhlaknya juga nggak berubah. Itu tipikal orang awam puasanya. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus. Dia tidak saja menahan lapar dan haus, tidak saja menahan nafsu seksual, tapi juga mereka menjaga panca indera mereka. Ya, tadi penglihatan, pendengaran, ya itu dijaga sama mereka. Lisan dijaga sama mereka dari berkata-kata kotor dan keji. Itu level puasa yang menengah. Nah, level puasa yang tertinggi adalah puasanya orang-orang yang berpuasa dengan hatinya. Jadi dia tidak lagi mikirin yang poin pertama itu udah selesai, Pak. Masalah-masalah zohir tadi itu udah selesai sama mereka. Ya, kalau sudah masalah zohir itu udah selesai sama mereka, tinggal masalah batin. Kalau sudah masalah batin dominan dalam hati dia, maka masalah-masalah zohir itu jadi selesai, jadi ringan. Tapi kalau kita beribadah cuma semata-mata dari zohirnya saja, batinnya nggak nyambung ke Allah, pikirannya nggak nyambung ke Allah, demi Allah nggak akan ngerasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan adalah di mana posisi kita hari ini ibadahnya. Jadi kalau hari ini bapak-bapak masih bisa survive di dalam puasanya, mampu menjaga lisannya, pikiran, hatinya, menata hatinya, ya berarti level kita sudah di atas rata-rata. Kalau kita hari ini dimudahkan sama Allah untuk bisa sholat tahajud, sholat qiyamul lail, tarawih, dan gak putus-putus tarawihnya, ya baca Qurannya juga begitu bertambah-tambah, terus sudah mampu menata hati, menata pikiran, ya udah gak lagi mikirin dunia, gak lagi memikirkan ambisi-ambisi yang rendah, ambisi duniawi, dan pikirannya dan hatinya sudah terpaut kepada Allah, maka itulah tingkat keberhasilan ibadah kita yang tidak Allah kasih kepada orang lain kecuali kepada kita yang bersungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan malam ini, ya yang selalu menjaga survive-nya, survival nih, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau bisa, kalau ibu puasanya bisa lah bolong-bolong ya kalau menstruasi. Ya, kalau bisa dijaga puasanya, dijaga tarawehnya, dijaga tilawah Qur'annya, sampai kita di 10 malam terakhir berlomba-lomba berburu malam Lailatul Qadar. Semoga dengan demikian ya Allah tetapkan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak cuma klaim takwa, tapi nggak sesuai dengan proses yang kita jalankan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dari kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf saya tidak bisa menemani Bapak Ibu tarawih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.